Halo, selamat datang di podcast Aprin Talk Space, ruang bedah kejujuran yang langsung menusuk keresahan mahasiswa. Saya Nurul Hatimah. Di sini kita tidak akan basa-basi, karena kita semua tahu setiap semester kita didoktrin untuk belajar keras, mengejar IPK setinggi langit, tapi realitanya setelah kita lihat di media sosial, seringkali skill dan juga networking itu menjadi raja. IPK hanyalah formalitas. Mana yang benar? Mana yang benar-benar bikin kita kaya setelah lulus kuliah? Hari ini kita akan membedah itu semua. Kita akan berbicara dengan orang yang jujur dan orang yang paling tahu. Bapak Rulius Surachman, SEMM. Terima kasih Bapak sudah mau hadir di podcast pertama kami. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama di podcast Aprin yang perdana tentunya ini, tetapi apa yang akan kita bedah dan kita bahas di kesempatan pagi hari ini cukup sakral karena ini adalah salah satu penentu dalam kehidupan kita semuanya. Iya, benar. Apakah IPK ataukah networking di dalam kehidupan ini. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ngena Bapak ya. Pertanyaan pertama yang paling klasik, IPK. Sejujurnya, katakanlah Bapak hari ini adalah seorang HRD. Mana yang duluan Bapak lihat dari 100 CV, IPK atau histori dari organisasi atau proyek yang pernah ia ikuti? Karena kami seringkali dengar Bapak bahwa IPK adalah cerminan dari kedisiplinan mahasiswa. Tapi di sisi lain, IPK itu hanyalah formalitas. Mungkin langkah awal masuk perusahaan, tapi itu hanyalah sebuah formalitas saja. Itu gimana Bapak? Baik, IPK itu memang salah satu barometer ya. IPK itu adalah barometer wujud daripada keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan. Dan juga bisa dikatakan sebagai barometer keberhasilan dosen juga di dalam memberikan suatu pelajaran terhadap mahasiswa dan juga mahasiswinya. Jadi memang betul. Kalau seandainya saya menjadi HRD dalam sebuah perusahaan, tentulah pasti yang akan saya lihat pertama adalah IPK-nya. Karena apa? IPK wujud daripada hasil intelijen quiz yang dia jalani selama menempuh perkuliahan di sebuah institusi ataupun di sebuah lembaga pendidikan. Jadi kalaulah IPK dia itu bagus, IPK dia itu tinggi, maka barometer bahwasanya bisa dikatakan mahasiswa tersebut atau orang tersebut memiliki intelijen quiz ya, IQ yang baik ataupun IQ yang tinggi. Seperti itu. Jadi bukan hanya soal formalitas saja Bapak ya? Bukan. Jadi memang IPK ini satu yang mempengaruhi bahwasanya nilai IQ seseorang itu terletak pada IPK-nya. Walaupun nanti kita akan bahas lagi tentang pertanyaan berikutnya tentang networking dan lain sebagainya. Tetapi IPK merupakan modal dasar seseorang di dalam dia menempuh dunia kerjanya, memasuki dunia kerjanya. Bagaimana seseorang itu, karena memang di dalam dunia kerja yang menjadi prioritas utama adalah IPK ya kan. Memiliki nilai IPK sekian, sarjana strata sekian, umur sekian. Jadi dasar mereka menentukan IPK adalah untuk mereka mengetahui bagaimana kualitas seseorang tersebut di dalam IQ. Oke. Bagaimana dengan mahasiswa yang mengurung dirinya, Bapak, untuk mendapatkan IPK 4,0 itu? Jikalau Bapak katakan ada satu mahasiswa dia mendapatkan nilai IPK 3,9 dan dia tidak aktif di dalam kelas atau diam diri saja. Ada satu lagi mahasiswa dia IPK-nya 3,0 tapi presentasinya memukau. Itu bagaimana Bapak? Apa yang Bapak pertimbangkan dari dua contoh mahasiswa? Dari dua contoh tersebut memang betul. Seperti halnya dulu saya sekolah. Saya sekolah di salah satu lembaga pendidikan di pesantren. Itu kalau kelas itu ada berdasarkan abjad. Ada B, ada C, ada D, sampai seterusnya. Rekan-rekan yang teman-teman yang dulu di kelas B itu adalah orang-orang yang
bisa dikatakan kutu buku. Hmm. Kalau kita mahasiswa ini kupu-kupu, kuliah pulang, ya. Kadang juga mereka hanya sekedar di kelas itu tidur-tiduran, tetapi begitu disampaikan pertanyaan mereka bisa menjawab. Tetapi untuk mempresentasikan ya belum tentu bisa. Gitu. Karena apa? Karena beda-beda orang-orang yang bisa dikatakan mahasiswa yang kupu-kupu ini, wawasan mereka itu keilmuan dia oke. Tetapi wawasan untuk menyampaikan itu mungkin belum tentu dia bisa. Tetapi ada juga mahasiswa tadi yang dikatakan IPK-nya 3,0, tetapi di saat presentasi, di saat pemaparan, ataupun praktek, dia sangat menguasai. Karena apa? Karena kemampuan dia itu beda gitu loh. Ada yang seseorang kemampuannya itu dalam menjawab pertanyaan, tetapi tidak bisa mengekspresikan apa yang dia kuasai. Ada yang seperti itu. Tetapi ada yang orang kurang dia bisa menguasai, dia kurang menguasai ataupun juga pengetahuannya juga standar-standar saja, tetapi di dalam penyampaian, dalam pemaparan dia mumpuni, dia jago. Itu. Jadi memang harus balance sih sebetulnya antara IPK dan juga bagaimana kemampuan dasar dari diri gitu. Skill tadi Bapak. Skill, ya. Nah, tapi dari pandangan HRD Bapak yang diposisikan tadi, itu Bapak lebih menilai atau lebih memilih yang mana Bapak? Yang IPK-nya tinggi, tapi dia tidak terlalu, mungkin katakanlah public speaking-nya kurang. Nah, Ya. katakanlah yang satunya lagi 3,0, tapi public speaking-nya bagus. Dari posisi HRD, Bapak lebih milih yang mana? Yang jelas kita lihat dulu sih, kebutuhan kita di dalam perusahaan itu, organisasi itu apa gitu. Kalaulah kita membutuhkan seorang yang pemikir, maka tentu IPK yang akan kita utamakan. Tetapi kalau untuk mereka yang diterjunkan di lapangan di dalam sebuah perusahaan, ya pasti skill yang kita butuhkan. Kemampuan dia dalam berbicara, kemampuan dia dalam bernegosiasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Kita ini kalau kembali kepada agama, karena saya mengajar juga di pendidikan agama, man arodat dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Seseorang itu kalau ingin menguasai dunia, maka dia harus dengan ilmu. Yang kedua juga, kalau dia ingin menguasai akhirat, dia harus dengan ilmu. Dan kalau dia ingin menguasai kedua-duanya, harus juga dengan ilmu. Tetapi kembali bahwasanya IPK adalah bukti seseorang menguasai sesuatu. Tetapi menguasai sesuatu ini belum tentu dia bisa untuk menyampaikannya, memaparkannya kepada orang lain. Itu kendalanya. Ada orang menguasai nih, pinter, ya kan? Mungkin di kelas-kelas kita ada yang seperti itu kan, dia pinter, dia cerdas, IPK-nya bagus, tetapi di saat dia harus presentasi, dakdikduk berbicaranya kan. Ada orang yang middle saja, biasa-biasa saja, tetapi di saat dia harus berkomunikasi, memaparkan apa tentang materi dan lain sebagainya, dia bisa memaparkan seperti itu. Jadi kembali kepada kemampuan seseorang, tetapi yaitu tadi kita dituntut harus menguasai semuanya, entah itu IPK, entah itu bagaimana kita pemaparan, bukan hanya sekedar di kertas ditulis saja, ya kan? Ilmu itu bukan hanya untuk sekedar kita tuliskan saja, tetapi bagaimana ilmu itu bisa kita kontribusikan ya, dalam berupa pikiran, dalam berupa juga perkataan ataupun juga tindakan. Itu ilmu ya, yang kalau kita miliki ya harus seperti itu. Implementasinya baik itu berupa tulisan, perkataan, dan juga perbuatan. Ini agak lumayan menjebak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa itu networking 4,0 dalam konteks kampus? Apakah hanya sekedar foto bersama alumni di event? Atau ada makna yang lebih dalam Bapak, seperti public speaking atau leadership? Ini yang paling penting Bapak, etika. Bagaimana sih Bapak, cara kita itu berjejaring dengan beretika?
berjejaring dengan etika. Kembali kita bahas tentang etikanya dulu ya, baru jaringan. Kita ini memang diharuskan menjadi manusia yang beretika. Karena etika itu adalah nanti menunjukkan bagaimana perilaku diri kita. Sebagai halnya yang dibutuhkan juga dalam perilaku adalah sikap. Perilaku itu tentang watak kita ya kan. Dan bagaimana sikap kita, bagaimana etika kita akan menunjukkan bagaimana perilaku diri. Kembali pada etika. Etika ini memang sangat diperlukan sekali dan harus mahasiswa itu memiliki etika. Apapun itu bentuk kegiatannya ataupun dimanapun dia berada, apapun bentuknya, kapanpun, dimanapun, dia harus memiliki etika. Terlebih tadi disampaikan tentang networking ataupun jaringan. Nah, networking ini adalah jaringan. Networking adalah jaringan. Jadi jaringan itu bagaimana seseorang itu mengembangkan kepak sayapnya di dalam kehidupan. Kalau mahasiswa mungkin dalam organisasi dia mengembangkan jaringan, bukan hanya jaringannya di dalam kampus saja, mungkin mengembangkan jaringan organisasinya keluar kampus. Sehingga apa? Sehingga nanti dia bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan tambahan. Bukan hanya pengetahuan itu dari kampus saja. Kan bukankah ilmu itu, belajar itu bukan hanya sekedar kita di dalam kelas. Ya, belajar itu bukan hanya di dalam kelas kan. Belajar itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, serta kita rasakan, itu adalah pelajaran. Ya. Dan juga itu adalah bentuk daripada pendidikan. Jadi memang dalam networking, jaringan ya, dan juga moral, ini memang harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena moral ini bukan hanya di jaringan saja, di dalam ilmu juga, di dalam IPK juga harus tetap dengan moral. Kenapa dengan moral? Bisa jadi si A mendapatkan IPK 4.0 tapi tanpa moral. Ya, tanpa etika. Bisa kan? Dengan apa? Ya mungkin ngetek. Ya kan? Menjiplak punya temannya, mencontoh. Berarti kan tanpa etika dia mendapatkan IPK 4,0 tadi. Nah, juga di dalam jaringan. Kalaulah kita memiliki moral, kita memiliki etika yang baik, maka kita akan mendapatkan jaringan yang baik. Paling tidak, di saat kita ingin mengembangkan jaringan, menambah pengetahuan, menambah kawan, ya, menambah relasi, kolega, dan lain sebagainya. Kalau kita mendahulukan etika, maka orang akan memberikan etika yang baik juga terhadap kita. Seperti itu. Ya. Jadi, moral ataupun etika, satu hal yang penting, bukan hanya di dalam kita menambah networking saja, jaringan saja, bukan hanya dalam kita mengejar etika saja, tetapi moral ini, etika ini adalah salah satu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Karena bukankah kita yang, bagi kita yang beragama Islam ya, bagi beragama Islam, bahwasanya tujuan agama Islam itu diturunkan adalah apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ada di muka bumi adalah untuk apa? Menyempurnakan. Jadi memang etika ataupun moral ini poin terpenting di dalam kehidupan. Makanya kepada kawan-kawan mahasiswa di kelas ataupun di luar kelas, saya sering kan menekankan kepada kalian semua yang harus kita pegang pertama kali adalah etika, adab, moral. Karena harga diri kita ada dalam etika dan moral kita. Kalau kita baik, ya, etika kita baik, moral kita baik, adab kita baik, maka orang akan sangat menghargai diri kita. Tuh. Jadi moral itu memang, etika adalah hal poin terpenting di dalam aspek kehidupan kita. Ya, networking. Bagaimana kalau kita akan mengembangkan jaringan kita kalau kita tidak beretika ya kan? Nggak mungkin kan? Pasti orang, poin si budaya itu, moral, gak sopan santun ya kan? Ngomong cepat ceplus.
Ragu igawi wong wae kan nggak mungkin kan seperti itu kan. Jadi kalau kita beretika, kalau kita bermoral, maka paling tidak orang akan menghargai kita, orang akan menghormati kita, dan poin terpentingnya adalah jaringan kita akan meluas, mengembang, mengepak sayap itu kan, seperti bentangan sayapnya sang Garuda, ya kan? Jadi seperti itu ya. Moral, etika memang terpenting. Nah, kalau networking tadi adalah jaringan. Nah, jaringan ini memang satu hal yang terpenting. Kalaulah kita tidak memiliki jaringan, kita tidak memiliki, maka kita tidak bisa memiliki yang namanya wawasan. Kita kurang juga menambah wawasan, kita kurang juga di dalam pengetahuan. Seperti halnya kata pepatah, kata dalam tempurung. Dia tahu sih dunia, tetapi karena dia di dalam tempurung kan, kata di dalam tempurung ya, oh dunia itu gelap. Cek itu baik. Oh dunia ini seperti ini saja, sempit dan lain sebagainya. Atau seperti halnya orang buta meraba gajah ya kan? Yang dia raba pertama kakinya, oh gajah itu tinggi. Yang dia memegang belalainya, oh gajah itu bulat panjang. Yang dia saat orang buta itu yang meraba kupingnya, wah gajah itu tipis, lebar, ya kan? Inilah orang yang tidak memiliki jaringan. Jadi dia kurang akan wawasan dan pengetahuan. Tetapi kalau orang memiliki jaringan, orang memiliki networking yang luas, maka dunia dia tidak akan sempit. Kemana dia melangkah, insya Allah dia akan hidup. Kemana dia berjalan, di situ ada teman. Kemana dia pergi, di situ pasti akan ada tempat yang akan dikunjungi. Itu orang memiliki jaringan. Jadi jaringan ini memang suatu hal yang mensupport kita, terutama untuk kalian mahasiswa selepas perkuliahan nanti. Ya, kalaulah tanpa jaringan hidup ini bagaimana ya? Kalau kata orang itu sayur tanpa garam, seperti itu. Gak ada rasa, Pak. Tidak ada rasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak, kalau kita bicara secara realitas yang pahit, jika harus memilih apa satu hal, IPK atau networking atau skill yang harus mahasiswa kejar mengingat waktu mereka yang terbatas? Melihat saja saya, ya Bapak ya, saya sudah semester 5, waktu saya sudah terbatas sekali. Menurut Bapak, apa yang paling penting saya kejar sekarang, Bapak? Skill, networking, atau IPK? Pilih salah satu. Karena kalian masih di dalam dunia pendidikan, yang harus kalian pentingkan adalah pertama IPK. Karena apa? Karena IPK ini merupakan modal dasar kita untuk masuk ke dalam dunia selanjutnya. Ya, karena semua orang, semua perusahaan, instansi dalam rekrutmen, yang mereka cantumkan pertama persyaratan itu adalah IPK. Ya, adalah IPK. Baru selanjutnya pasti yang harus kita kembangkan setelah IPK tadi apa? Skill, kemampuan. Kemampuan kita itu adalah salah satu penunjang. Jadi nanti begitu kita memasuki dunia kerja, oke, secara IPK, kriteria IPK kita masuk. Tetapi begitu ditanya tentang skill, kamu bisanya apa? Gimana Itu. Pak? Jadi harus IPK berjalan tentang, karena apa? Barometer pendidikan kita adalah pada IPK. Ya. Kalau seseorang tidak memenuhi IPK sekian, maka tidak akan lulus. Ya kan? Jadi memang IPK yang pertama harus kita kejar. Selanjutnya, sembari kita berjalan mengejar IPK, di dalam perjalanan tersebut kita pastikan ada celah waktu, celah masa untuk kita mengejar juga skill, kemampuan. Karena kalau IPK saja 4,0, tetapi begitu ditanya, oke, kamu bisa nggak komputer? Kamu sarjana manajemen. Apa itu manajemen? Apa asas dasar manajemen? Apa saja di dalam bentuk-bentuk manajemen?
Begitu orang diberikan pertanyaan tetapi dia tidak memiliki skill, kan Tidak dipanggil. nonsense IPK-nya. Makanya tadi kembali, berarti bisa jadi IPK-nya tadi hasil daripada yang tidak bermoral tadi kan. Seperti itu. Jadi yang pertama kita kejar adalah IPK. Yang kedua adalah skill. Untuk apa? Pembuktian bahwasannya kita betul-betul memiliki IPK sekian. Jadi kalau kita tidak memiliki skill, tidak punya kemampuan, maka IPK tadi akan menjadi satu keraguan bagi orang. Nah, kalau di dunia luar, ya, di luar Indonesia, orang bukan IPK memang, tetapi skill. Banyak sekali kalau kita temui perusahaan-perusahaan luar ya. Seperti halnya dulu di tahun 2004 akhir saya ikut rekrutmen di salah satu bank swasta di BII di Jakarta. Itu yang ditanya bukan IPK, bukan ijazah. Apa kemampuan Anda? Apa skill Anda? Itu. Maka kalau perusahaan-perusahaan luar itu biasanya yang ditanyakan adalah skill. Makanya tadi saya bilang IPK kita kejar. Selanjutnya sembari kita mengejar IPK maka kita tetap mengasah kemampuan. Untuk apa? Untuk mendukung daripada IPK kita tersebut. Sudah kita kejar kemampuan, ya kan? Baru diiringi dengan apa tadi? Networking dan jaringan. Apalagi di Indonesia saat ini, ya kan? Indonesia ini, waduh, KKN-nya cukup kuat, ya kan? Kolusi, korupsi, dan nepotisme juga kuat. Jadi networking itu sangat dibutuhkan. Tetapi paling tidak dengan di jaringan ini kita akan menambah wawasan, menambah pengetahuan ya. Menambah pengetahuan. Oh, di sana ada peluang, di sini ada peluang. Paling tidak seperti itu. Seperti halnya mungkin kalau sekolah-sekolah lain mereka punya satu ikatan alumni yang sangat solid sekali. Jadi mereka di saat ada rekrutmen ini, rekrutmen itu dan lain sebagainya, mereka saling memberikan informasi. Nah, itulah gunanya kita networking ataupun jaringan, dan juga gunanya adalah memperlancar juga mempermudah dalam proses urusan kita. Mungkin di dalam administrasi kita punya jaringan seperti SKCK ya kan. Kalau kita tidak punya jaringan, kita tidak punya networking, maka kita akan melampauinya prosesnya itu tahapannya agak lumayan ya kan. Tetapi kalau kita mungkin dengan jaringan, maka ya paling tidak ya proses itu ya sebut sajalah ada jalan bawah, ada jalan tol ya kan, seperti itu. Itu gunanya jaringan ya, networking. Jadi kembali dalam pertanyaan tadi, apa yang kita harus kejar pertama? Ya IPK. Karena IPK merupakan barometer tolak ukur suatu pendidikan. Nilai adalah tolak ukur dalam suatu pendidikan. Ya, nilai itu kan bukan hanya nanti dihasilkan dari bagaimana kita menjawab soal saja kan, tetapi nilai itu didukung juga oleh bagaimana attitude kita, tingkah laku kita, bagaimana tadi yang disampaikan bahwasanya kita presentasi, ya kan? Bisa jadi semua itu mendukung daripada IPK tersebut. Skill kita juga harus akan mendukung daripada IPK. Jadi IPK kita kejar, skill kita kejar, dan networking kita kuasai. Oke, jadi IPK itu adalah gerbang, Bapak ya. Gerbang. Skill itu yang menentukan dapat nggak bangkunya gitu, betul. Bapak ya. Skill. Kalau kita masuk itu IPK itu kuncinya. Iya. Ya kan? Apa IPK itu adalah gerbangnya, skill tadi kuncinya. Kalau kita sudah punya kuncinya ya udah kita bisa masuk. Skill itu adalah kunci. Jadi kemampuan kita itu adalah kunci segala-galanya. Kalau IPK itu mungkin arah jalan gitu. Jadi di sana sinyalnya ya kan, seperti itu. Oke, mungkin saya akan bercerita sedikit Bapak ya. Untuk jaringan nih Bapak, saya waktu itu setelah lulus SMK, saya sempat cari kerja dan nge-stuck 2 bulan tanpa kerjaan. Dan itu nyari Bapak susah sekali zaman sekarang untuk mendapatkan pekerjaan. Sudah cari di Instagram, cari di Kita Lulus, itu sudah interview juga dan itu masih susah Bapak pekerjaan. Nah, dan dengan adanya jaringan, karena ada temen yang ngenalin ke dalam salah satu owner,
saya dapat kerjaan. Nah, jadi menurut saya jaringan itu sangat amat penting karena ada yang bilang bahwa lapangan pekerjaan itu 30% ada di media sosial dan 70%-nya itu ada di jaringan. Jadi buat teman-teman, kita harus wajib untuk menyebarkan jaringan kita seluas-luasnya. Iya. Setuju Bapak ya? Sangat setuju sekali. Memang ya kalau bisa dikatakan ya kembali kepada pendidikan anti korupsi itu ada namanya KKN. Iya. Kolusi, dan nepotisme. Tetapi kita tidak harus melakukan KKN. Networking itu bukan harus dalam arti kata kita akan KKN, bukan. Tetapi networking adalah membuka wawasan kita, memperpanjang langkah kita, ya kan? Dan juga mengembangkan sayap kita. Jadi tadi kan memang iklan ada di Instagram, kita lowongan kerja, ada juga di media cetak, elektronik, ya kan? Di medsos. Tetapi kalau ada jaringan, ya, ada networking, bisa dikatakan wah indah lah. Paling tidak kita tahu duluan. Tetapi rangkaian tetap yang harus kita gunakan adalah apa? IPK dan skill kita tadi. Jadi jangan mentang-mentang ada orang dalam lalu kita melupakan yang dua tadi ya, melupakan IPK, melupakan skill, sehingga apa? Orang dalam tadi malu. Ya orang dalam mungkin hanya sekedar memberikan informasi saja, ya kan? Walaupun dia juga di situ bisa membantu, tetapi jangan sampai orang yang akan membantu kita tadi, jaringan kita tadi, kita permalukan dengan apa? Dengan ketidakmampuan kita. Dengan IPK kita yang IPK udah pas-pasan, mending pas-pasan. IPK-nya kurang, skill nggak ada. Ya kan? Otomatis bagaimana orang dalam dari jaringan kita tadi kan akan membantu? Ya cukup hanya dengan memberikan informasi saja, dia nggak mungkin bisa bantu, ya kan? Jadi ya kembali, jaringan adalah satu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ya kalau kita kembalikan kepada hadis, ya, kepada hadis Rasul yang mengatakan man aroda ayyub satolahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Siapa yang akan ditambah rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Jadi memang betul di dalam konteks agama Islam itu ya menambah rezeki itu dengan apa? Silaturahmi. Dengan salah satunya dengan silaturahmi kan. Nah networking apa itu? Jaringan, silaturahmi enggak? Iya. Kita menambah kenalan, menambah kawan, ya kan? Sehingga apa? Silaturahmi endingnya adalah menambah keberkahan, menambah rezeki. Jadi memang betul kata Rasul kan, siapa yang ingin ditambah rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Jadi kalau saya intinya agama Islam itu mengajarkan kita segala hal di dalam manajemen. Jadi kembali ya kepada manajemen. Kita kan di dalam agama Islam ini mulai dari tidur sampai tidur lagi ada aturan semua, ya kan? Ya, bagaimana kita berdagang ada, bagaimana menikah ada, ya kan? Bagaimana kita menempuh pendidikan ada aturannya. Jadi memang aturan agama Islam ini manajemen terbaik ya di dalam dunia. Sudah diatur semua. Sudah ada aturannya. Jadi kalau tadi ingin nambah rezeki, tambah silaturahmi, ya kan? Jadi kalau kita ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mudah mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan rezeki juga, ya tambah networking kita, jaringan kita, tambah kawan, jangan tambah lawan. Harus kita ini menambah kawan. Oke, sebagai penutup nih Bapak, apa sih Pak kunci emas yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa yang sedang berjuang keras untuk lulus? Bagaimana cara mereka menggabungkan IPK dan skill agar lulus dengan paket sempurna, paket lengkap Pak? Mana Pak tipsnya Pak? Jadi kalau ya Nurul ya, memang kita tadi sudah kita bahas bahwasanya mulai dari IPK, mulai dari working, mulai dari ada kita nyerempet ke masalah attitude, ya kan? Kita menyerempet juga kepada silaturahmi. Jadi memang
untuk mahasiswa ini paling utama ya kita kejar nilai pertama ya. Tapi yang paling utama dari semuanya itu adalah etika. Moral dulu yang kita bangun. Bagaimana kita membangun moral, bagaimana kita membangun etika, bagaimana kita membangun akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan agama kita, dan tujuan agama Islam itu diturunkan adalah apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Nabi kita Muhammad SAW itu diturunkan oleh Tuhan ya, dengan membawa ajaran agama Islam itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi pertama yang kita kejar adalah IPK. Lanjut kita kejar adalah skill, kemampuan kita. Lanjut kita bangun juga adalah networking kita, jaringan kita. Jadi kalau 3 hal ini sudah kita miliki, IPK kita baik, IPK tinggi, terus skill kita mumpuni, networking jaringan kita luas, ya kan? Ditambah lagi dengan utama semua itu adalah kita manusia yang beretika, manusia yang beradab, bermoral, sehingga perilaku dan tingkah laku kita ini sangat baik. Wow, insya Allah jalan hidup kita ke depan itu akan mulus. Ya, jalan ke depan kita itu akan mulus. Ya, jadi kembali kepada ajaran agama, ya kan? Kalau tidak ingin disakiti ya jangan menyakiti, betul kan? Betul. Ingin menambah rezeki ya perbanyak silaturahmi. Jadi networking itu sesuai dengan ajaran agama, etika juga sudah sesuai dengan ajaran agama. Pastilah kalau kita sudah memiliki poin tersebut, IPK kita tinggi, skill kita mumpuni, jaringan kita luas, ya saya yakin kesuksesan akan didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Kaya pun juga bisa Bapak ya. Apalagi kaya. Jadi memang kalau moto kita kan adalah smart, quality, and entrepreneurship. Smart adalah kita ini memiliki kecerdasan ya, kemampuan ya. Quality adalah kemampuan, entrepreneurship adalah bagaimana kita memiliki jiwa wirausaha entrepreneur. Saya bisa di dalam podcast perdana ini mungkin saya akan sedikit berpesan kepada rekan-rekan mahasiswa. Yuk kita rubah mindset kita. Kita rubah pola pikir kita ke depan. Kita kuasai semuanya, baik IPK, baik itu skill ataupun networking, dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita menjadi seorang entrepreneur. Rubah pola pikir. Kalau bisa, kita jangan jadi pegawai. Tetapi walaupun sedikit, tetapi kita punya pegawai. Itu yang harus kita tanamkan. Oke, luar biasa. Jadi kesimpulannya IPK itu gerbang, tapi networking dan skill ialah yang membuat kita berlari kencang. Jadi bukan cuma soal IPK atau networking aja, tapi dua-duanya sama-sama penting. Bentar ya Bapak ya. Bukan hanya IPK saja. IPK tinggi, tapi kita tidak punya kemampuan. Jadi kita akan tergerus, ya kan? Apalagi kalau tidak punya jaringan, mau kita kemanakan IPK kita ini? Jadi kan itu. Jadi IPK memang harus kita perlukan, skill kita dibutuhkan, networking itu tambahannya. Jadi networking itu sebagai tempat kita melemparkan IPK kita. Betul nggak? Betul. IPK networking itu juga sebagai tempat kita melampiaskan skill kita. Itu networking ya. Jadi kenapa networking ini juga diperlukan? Karena tempat kita melampiaskan IPK, melemparkan IPK, ya kan? Nah kita untal ke mana IPK kita yang tinggi ini kan? Terus skill kita yang kita mumpuni ini, kita bisa ini, bisa itu. Di mana kita akan mengekspresikannya? Ya, melalui jaringan-jaringan tadi. Jadi memang 3 hal tersebut sangat-sangat dibutuhkan. Ya, sebagai mahasiswa saat ini Anda dituntut untuk belajar, ya, kalian dituntut untuk berkuliah. Kejarlah IPK itu dibarengi IPK yang tinggi ya, kejarlah IPK yang tinggi dibarengi skill yang mumpuni.
dan jaringan yang kalian luas. Dan kita juga kalau mau dapat skill yang bagus, harus ada skill, itu kita harus coba-coba dulu. Saya pernah dengar Bapak waktu kami ngajar, itu Bapak pernah ngomong, cobalah, siapa tahu kamu pasti bisa. Dengan mencoba, kamu pasti bisa. Biarpun itu gagal, ya coba lagi, dan kegagalan itulah menjadi pelajaran sesungguhnya supaya kita itu bisa. Oke, berarti Nurul masih ingat ya? Iya. Jadi yang saya sampaikan dulu di kelas itu kan, mau dulu baru mampu. Iya. Jadi memang, kalau kata kiai kami dulu, taharrok fa inna fil harokah barokah. Bergeraklah kamu karena di dalam pergerakan ada Kahan. Jadi kita itu memang kita harus mau dulu. Kalau kemampuan nanti, karena kemampuan itu akan mengiring datangnya kalau kita mau. Tetapi kalau kita tidak memiliki kemauan, maka kemampuan tidak akan pernah datang. Betul kan? Betul. Seperti halnya ya, mungkin kita cermati kan, si A ini nggak bisa ini, nggak bisa itu. Karena apa? Karena nggak mau. Belum coba, nggak pernah coba. Misal kita punya acara nih, sound system. Kalau tidak ada yang mau, siapa yang akan merakit sound system? Ya kan? Kalau kemampuan mungkin kita semua tidak memiliki kemampuan karena kita bukan orang elektro ya kan, kita orang-orang manajemen kan. Tetapi kenapa kita orang manajemen bisa menggelar acara dengan menggunakan sound system yang bagaimana, dan juga kita bisa membuat background yang bagus? Kan kita bukan orang manajemen. Karena apa bisa berhasil acara tersebut? Karena kita mau. Karena kemauan. Karena Jadi kita mau coba. Hidup ini mau dulu baru mampu. Jarib walahid takun arifah. Cobalah, perhatikanlah, pasti kamu akan dapat pengetahuan. Itu pepatah Arab. Jarib walahid takun arifah. Coba, perhatikan, maka kamu akan punya kemampuan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi semuanya penting. IPK pertama kali ialah gerbang kita untuk menuju kesuksesan kita. Skill juga kita harus asah. Networking. Iya, skill itu kuncinya. Jaringan itu di mana kita mau taruh IPK kita, seperti kata Bapak tadi. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih atas semua kejujuran dan pengetahuan yang sangat amat bermanfaat ini bagi kita semua. Menambah penyegaran lagi ya, motivasi lagi untuk semua mahasiswa, khusus mahasiswa kita yang ada di Setia Afrin ini, yang mudah-mudahan yang mereka masih nyenyak dengan tidurnya, berbuai dengan mimpinya ya kan, tetapi tanpa mengusahakan, paling tidak ini membuat satu motivasi bagi diri mereka sehingga merubah mindsetnya. Smart kita kembalikan kepada motto daripada Setia Afrin, yaitu smart, quality, and entrepreneurs. Jadi kita memiliki kecerdasan, kita memiliki kemampuan, dan kita memiliki jiwa kebebasan. Bebas berekspresi, entrepreneur itu kebebasan. Jadi bebas. Apakah kalian ingin menjadi pegawai? Tetapi yang saya minta adalah kalian memiliki pegawai. Terima kasih Bapak atas semua ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ini bagi kita. Ini sangat amat penting Bapak ya, karena kami ini bingung nih Bapak, mau yang mana dulu nih Bapak. Sebenarnya penting kan Bapak ya. Ya. Seperti kata Bapak tadi, pelan-pelan, satu-satu, IPK, skill, jaringan gitu Bapak ya. Terima kasih ya Bapak ya sudah mau jujur bersama kami di podcast perdana kami Bapak. Ya, sama-sama. Ini adalah membuat motivasi bagi kita semuanya ya kan, membawa pencerahan. Dan ini bukan hanya untuk mahasiswa saja, tetapi saya kembalikan kepada diri saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan satu menambah motivasi ya, menambah semangat lagi kita dalam kehidupan ini menuju yang namanya kesuksesan. Kesuksesan kita Gen Z kaya. Kita harus kaya. Kaya ya, kaya ilmu, kaya harta, kaya amal. Ya.
Terima kasih semuanya sudah menyaksikan podcast perdana kami. Terima kasih yang pastinya pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rolio Surasman yang sudah memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Ya, sama-sama. Juga mohon maaf apabila ini bermanfaat dan hanya dari Allah. Kurang lebih saya mohon maaf dan juga kepada Allah saya mohon ampunan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-share ke teman kita lainnya. Kita sebarkan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Bye-bye. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum.